Shalom jemaat kepaun yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali beribadah secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan naikkan satu pujian, Ku kagum akan Engkau. Engkau sungguh indah Tuhan, dan Engkau sungguh menakjubkan. Engkau sungguh indah tiada taranya. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau karena Engkau Allah kami. Terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Kami boleh kembali beribadah kepadamu. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa biarlah jemaat-Mu juga boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom buat jemaat kepaun yang ada di rumah. Saudara, di tengah keadaan yang begitu sulit di luar sana,
Kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia juga tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena Dia adalah Allah yang menolong kita, yang membuat kita menjadi bangun kembali. Mari kita akan angkat satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Cut 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 cururu, cut 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 cururu, cut 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 cururu, cut 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 cururu. haleluya. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya. Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Celsius Lehi Onmani. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang besar dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena kasih kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa. Serahkan Bapa Gembala kami ke dalam tangan-Mu Bapa, hamba-Mu dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus Engkau jaga pelihara dia ya Tuhan Yesus, berikan kekuatan kesana kepada hamba-Mu sehingga hamba-Mu kuat dan sehat, selalu melayani Engkau dan membimbing kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat pengurus gereja Kepawang ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu memberikan hati yang satu agar mereka seia sekata untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat seluruh anggota jemaat Gereja Kemah Injil Kepawang ke dalam tangan Bapa. Biarlah Engkau lindungi, Engkau berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang oleh karena wabah ini mereka dirumahkan Bapa. Engkau menolong mereka Bapa dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Kiranya Tuhan Yesus Engkau cukupkan ya Tuhan. Baik yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat
para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para penginjil ke dalam tangan Bapa. Dalam kebutuhan pelayanannya, kiranya Engkau cukupkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai terendah. Dalam setiap program kerjanya, kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga buat keseluruhan anggota jemaat Kepawon ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam setiap pergumulannya. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mari mendengar dan menjawab bagi kami semua ya Tuhan Yesus, menurut kalian hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Bapa, wabah yang masih terus menjangkit, biarlah Tuhan Yesus, kami percaya kami anak-anak Tuhan, kami selalu dilindungi, kami selalu dijaga, dipelihara ya Tuhan Yesus. Baik kami dalam kerja atau di mana saja Tuhan Yesus, Engkau selalu melindungi, Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang jahat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat orang-orang tua kami dalam gereja, kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan sampaian kami serta syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Lehi yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat satu pujian, Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada lain kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih abadi, tiada lain kasih yang lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada lain kasih yang lebih suci,
lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Selamat ulang tahun kalau ada yang berulang tahun pada hari ini atau pada minggu ini. Tuhan kiranya memberkati senantiasa. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Mari kita berdoa sejenak sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Dan kiranya Tuhan berbicara kepada kami sehingga kami sungguh menangkap apa yang Tuhan inginkan. Itu menguatkan, menyegarkan, dan mendatangkan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam perikop ini, kita akan melihat kata yang diulang-ulangi di dalam perikop ini. Dalam ayat 22 kita perhatikan orang-orang membawa orang yang buta ini kepada Tuhan Yesus dengan tujuan supaya ia menjamah dia. Bagian kalimat yang diulangi adalah menjamah. Menjamah dia. Kemudian ayat 23 juga dikatakan Yesus memegang tangan orang buta itu. Menjamah atau memegang tangan. Ayat 23 juga dikatakan lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Menjamah, memegang, meletakkan tangan. Kemudian ayat 25 juga Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Jadi sesungguhnya dari bagian firman Tuhan ini Tuhan mau mengajar kita bahwa jamahan tangan Tuhan sungguh penuh kuasa. Jamahan tangan Tuhan sungguh penuh kuasa. Beberapa kebenaran penting yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Bahwa jamahan tangan Tuhan yang pertama mengubah kehidupan kita. Jamahan tangan Tuhan mengubah kehidupan kita. Ayat 23 sampai dengan ayat 25. Kita perhatikan di sini Tuhan Yesus memegang tangan orang itu.
Dan kita perhatikan tangan Tuhan mengubah kehidupan kita dari keadaan kita sama seperti orang buta ini. Yesus mengubah kehidupannya dari keadaan buta menjadi melihat. Yesus mengubah kehidupannya dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Orang yang buta, yang tidak berdaya, Tuhan mengubah dia, memulihkan, mengembalikan kesehatannya. Dan dia dapat melihat. Tuhan mengubah kehidupan kita dari keterbatasan kita menjadi kehidupan yang tidak terbatas. Dalam ayat 25 dikatakan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tangan Tuhan adalah tangan yang penuh kuasa. Menarik kalau Tuhan menjamah, memegang kita. Ketika kita datang kepada Tuhan minta pertolongan Tuhan, dan tangannya terulur untuk menjamah, menolong kita. Dia bisa mengubah keadaan kita dari keadaan yang tidak berdaya menjadi keadaan yang kuat, keadaan yang sungguh-sungguh diubahkan, diperbarui. Tuhan dapat mengubah kehidupan kita dari kehidupan lama, kehidupan yang berdosa, menjadi kehidupan baru dalam Tuhan. Tuhan menolong kita dari keadaan yang terbatas, yang tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Jamahan tangan Tuhan mengubah kehidupan kita. Itu kebenaran yang pertama yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan. Kebenaran yang kedua yang kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan adalah jamahan tangan Tuhan memberikan kita masa depan yang berarti. Jamahan tangan Tuhan memberikan kita masa depan yang berarti. Ayat 25 dan ayat 26 dikatakan di sini, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Jamahan tangan Tuhan memberikan kita masa depan yang berarti. Orang buta ini sungguh-sungguh melihat. Dia mengalami kesembuhan yang pasti. Ia melihat orang-orang yang berjalan. Ia melihat segala sesuatu yang ada di depannya. Jadi sesungguhnya kita perhatikan bahwa kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada dia kehidupan baru. Tuhan memberikan kepada dia masa depan yang berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajar kita untuk sungguh belajar mempercayai Tuhan Yesus karena jamahan tangannya penuh kuasa. Yang pertama tadi kita perhatikan bahwa jamahan tangan Tuhan mengubah kehidupan kita. Yang kedua, jamahan tangan Tuhan memberikan kita masa depan yang berarti. Dan yang ketiga, jamahan tangan Tuhan menuntun kita melangkah sesuai dengan tujuan Tuhan. Ayat 26, Tuhan Yesus berkata, jangan masuk ke kampung. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Yesus menyuruh dia pulang. Yesus berkata, jangan masuk ke kampung. Kita tidak tahu ada apa di kampung, tapi Tuhan Yesus menolong dia untuk melihat sesuatu yang baru. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama, keadaan yang lama yang mengikat dia dalam penderitaan yang begitu lama. Dan Tuhan mau dia hidup dalam kehidupan yang baru, melangkah dalam langkah-langkah yang baru
yang Tuhan inginkan bagi dia. Tuhan mau agar supaya dia melihat sesuatu yang baru, dia dapat mengerjakan sesuatu, dia dapat bersaksi tentang Tuhan, tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ada beberapa pengalaman yang menarik yang dicatat dalam Alkitab. Ketika orang-orang yang dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan yang tidak berdaya, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mereka mengalami jamahan tangan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Sama seperti perempuan Samaria. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia mengalami perubahan. Dia pergi dan menyaksikan tentang Tuhan. Zakeus hanya kerinduannya untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami jamahan Tuhan. Dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dan dia dapat bersaksi tentang Tuhan. Rasul Paulus, sebelum dia bertobat, dia adalah seorang pembunuh. Dia banyak menyiksa orang-orang percaya. Tapi ketika Tuhan menjamah dia, mengubah kehidupannya, dan dia menjadi berarti. Tuhan mengubah dia, Tuhan membuat perubahan dalam kehidupannya, dan dia menjadi pemberita Injil. Dia memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kita perhatikan Petrus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di pantai. Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Hari engkau akan menjadi penjala manusia." Petrus penjala ikan diubahkan Tuhan menjadi penjala manusia. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan yang sudah lama, 12 tahun lama. Dia sungguh menderita, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dan dia mengalami kuasa yang mengubah kehidupannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak contoh yang lain yang dapat saudara perhatikan dalam Alkitab. Bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu ketika dia menjamah kita, apapun persoalan, pergumulan, tantangan, kesulitan, bahkan sakit, penyakit yang kita derita, kita sungguh akan mengalami perubahan, mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Jamahan tangan Tuhan penuh kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini sambil menyanyikan bersama-sama sebuah lagu, refrain dari lagu Dia Jamah. Ya. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru.
Yesus, kami berterima kasih karena kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau peduli dengan keadaan kami. Ketika kami minta tolong kepadamu, ketika kami datang dan berseru, menggantungkan harapan kami kepadamu, minta tolong kepada Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Tangan-Mu yang penuh kuasa dapat terulur untuk menjamah kehidupan kami. Dalam Alkitab ada banyak orang yang dicatat di sana bahwa Engkau menjamah hidup mereka dan mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Dari keadaan yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa, tapi Tuhan mengubah mereka untuk satu tujuan, menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, menyaksikan tentang Engkau. Dan Tuhan Yesus, mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, persoalan, tantangan, bahkan sakit penyakit, dan merindukan jamahan tangan Tuhan. Kiranya hari ini juga Tuhan mengulurkan tangan yang penuh kuasa itu untuk menjamah mereka, sehingga mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami iman yang meneguhkan mereka. Mereka mengalami kehidupan baru dalam Tuhan. Mendoakan anggota jemaat dengan segala keadaan mereka. Mendoakan saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin mereka dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan khawatir, takut, dan lain sebagainya. Kiranya firman Tuhan ini menolong mereka untuk datang kepada Yesus, mempercayai Tuhan, dan mengalami jamahan tangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan mengembangkannya dalam kehidupan kami, dari hari ke hari, sehingga dalam situasi dan keadaan apapun yang kita alami, kami dapat terus bergantung dan mempercayai Tuhan, bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa itu ketika menjamah kami sungguh mengalami perubahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan minggu ini, hari-hari yang kami lalui, kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam situasi yang seperti ini, masih di rumah, tapi kami percaya Tuhan menjaga, memelihara kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menguatkan, menyegarkan, berlimpah dalam kehidupan secara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman pada hari ini, dan biarlah jemaat juga boleh diberkati oleh firman Tuhan yang sudah didengarkan pada pagi hari ini. Dan berikut ini ada sedikit informasi untuk jemaat kepala. Demikian ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.